menyampaikan minta maaf yang sebesar-besarnya. Selebgram Rachel V-nya kian menjadi sorotan usai dirinya dinyatakan kabur saat jalani karantina di Wisma Atlet hingga akhirnya ia pun memenuhi panggilan Polda Metro Jaya dan menjalani pemeriksaan pada Kamis 21 Oktober 2021 lalu. Ia datang ditemani oleh sang kekasih Salim Nauderer ke Polda tanpa mengucapkan apapun. Dan setelah jalani pemeriksaan, Rachel keluar bersama kuasa hukumnya. Rachel yang tampak lesu itu pun akhirnya buka suara dan mengucapkan permohonan maaf atas tindakannya yang tidak menjalani karantina usai pulang dari luar negeri. Sayangnya, setelah ditanya terkait alasan dan kronologinya, Rachel memilih bergegas masuk ke dalam mobilnya dan meninggalkan awak media. Saya, Maulida, dan Salim ingin menyampaikan minta maaf yang sebesar-besarnya pada semua masyarakat atas kesalahan dan kegelapan kami dan sudah meresahkan masyarakat. Dan kami juga sekarang akan menjalani proses hukum yang berlaku. Terima kasih, mohon doanya. Tadi berapa pertanyaan yang ditanyakan? Tadi paralel pemeriksaannya, ya kita ada sekitar saya sendiri ada sekitar 35 pertanyaan, ya dan bagaimana tadi Rahel sampaikan bahwa klien kami berkomitmen untuk menyelesaikan ini secara cepat juga, ya. Dan kami juga bersyukur alhamdulillah ya karena dari pihak kepolisian juga sangat profesional ya dalam melakukan penyelidikan ini, ya. Nah selebihnya materi-materi juga nggak akan saya sampaikan di sini, tapi kita hal-hal yang sifatnya elementer dan fundamental sudah Rahel dan sampaikan kepada pihak kepolisian. Kita sudah sampaikan kepada penyidik. Ya. Sebelum menjalani pemeriksaan oleh polisi, Rachel sempat melakukan klarifikasi bersama Boy William. Diakui dengan jelas bahwa saat itu Rachel memang tak menjalani karantina sesuai aturan pemerintah, lantaran dirinya sudah sangat rindu dengan kedua anaknya. Akibat perbuatannya itu, kini ia harus berhadapan dengan hukum. Ia pun terancam di penjara 1 tahun dan atau pidana denda 100 juta rupiah karena diduga menyalahi pasal Undang-Undang Wabah Penyakit dan Undang-Undang Karantina Kesehatan. Betul. Aku pulang dari Amerika dan aku nggak menjalani karantina seperti yang seharusnya pemerintah anjurkan. Why? Perlakuan aku ini salah dan nggak ada pembenaran sama sekali. Alasan aku juga nggak bisa dibenarkan sama sekali. Alasan aku juga nggak bisa diterima. Tapi emang alasan aku itu karena aku pengen ketemu sama anak-anak, tapi itu bukan alasan yang tepat. Terlalu berpikir pendek juga sih. Harusnya emang nggak kayak gitu. Aku minta maaf, apapun itu alasannya. Mau alasan aku bilang aku emang kangen sama anak-anak aku nggak mau itu sebenarnya dijadiin kayak suatu pembenaran, tapi emang saat itu kenyataannya emang seperti itu gitu. Diketahui bahwa Rachel telah pulang dari Amerika ke Indonesia pada 16 September 2021. Ramai di sosial media menyebutkan bahwa mantan istri Niko Al-Hakim itu hanya menjalani karantina selama 3 hari di Wisma Atlet, di mana bukan untuk kalangan seperti Rachel. Namun ia juga membantah dan mengaku sama sekali tidak menjalani karantina. Denny Sumargo yang sama-sama pergi ke Amerika dan satu proyek dengan Rachel, rupanya terkejut mendengar berita seputar kaburnya Rachel dari karantina. Ia mengaku jadwal kepulangannya dengan Rachel berbeda. Aku tidak karantina sama sekali di Wisma Atlet, jadi aku tidak minta sekamar juga, karena emang kenyataannya aku tidak karantina sama sekali. Jadi, wait, kamu nggak karantina sama sekali di Wisma Atlet? Enggak. Itu berita pada bilang kamu 3 hari di Wisma Atlet and then you left Wisma Atlet.
Enggak, itu salah. Aku tidak menginap sama sekali di Wisma Atlet. Aku itu siap untuk menerima sanksi dan konsekuensi yang akan terjadi ke depan gitu. Aku akan jalani itu semua. Ini kan dia udah minta maaf ya. Cuman ya tetap kan namanya proses minta maaf ini tidak langsung, pasti banyak orang pasti masih mempertanyakan itu pasti ya. Kalau gue sebagai orang yang kenal tidak merasa dekat juga ya, karena gue takut salah bicara. Gue tidak pantas sih sebenarnya untuk jadi juru bicaranya Rachel. Gue hanya bisa kasih support lah, namanya temen lagi dalam kondisi susah. Kemudian pasti juga secara mental dia juga lagi down ya. Saya pikir ini proses pendewasaan dan menuju kebintangan seseorang. Disinilah Rachel V-nya akan berproses bagaimana dia menyikapi satu masalah yang akhirnya akan membuat dia menjadi tinggi ya, pelan-pelan. Di lain sisi, Nikita Mirzani merasa geram atas perbuatan yang dilakukan Rahel V-nya yang tidak menjalani karantina. Seakan tak terima dengan permintaan maaf Rahel yang hanya lewat podcast Boy William, Nikita mengatakan bahwa Rahel seharusnya meminta maaf secara langsung kepada pihak terkait. Ia bahkan secara tegas menginginkan Rahel dipenjara karena menurutnya Rahel sudah 2 kali kabur dan tak menjalani karantina. Karantina harusnya memang tidak boleh ya. Kalau dia bisa kabur, yang lain juga bisa kabur dong. Yang ngapain juga waktu itu gue ikut karantina, udah buang duit, udah buang waktu, buang tenaga, di dalam kita nggak bisa ngapa-ngapain, makanan juga nggak enak, fasilitas juga nggak bagus gitu kan, bener-bener dikurung di dalam kamar, lift semuanya mati, nggak bisa naik, nggak bisa turun, pokoknya semua jalan yang untuk ke bawah itu semua ditutup gitu kan, jadi kayak penjara, cuman penjaranya beda, ini di hotel, kita punya TV, punya bisa main handphone gitu. Kalau RT-nya bisa kayak begitu berarti banyak yang ngebantu nih, karena prosesnya untuk keluar dari bandara aja nih step by stepnya banyak gitu. Kalau nggak salah ada 4 step gitu kan, berarti kan yang ngebantu bukan 1 atau 2 orang nih gitu kan gitu. Dan yang ngebantu pasti bukan orang biasa, karena kalau orang biasa nggak mungkin bisa lolos sampai 2 kali. Jadi ternyata Rahel V-nya itu dia tidak karantin, bukan cuma yang kemarin, tapi yang dari Dubai pun dia nggak karantin. Jadi kalau cuma suruh bayar denda 100 juta sih sepele ya, itu nggak ada apa-apanya. Tapi yang penting kurungan penjaranya ini ya bisa terlaksana atau enggak gitu. Mungkin sekarang gara-gara ada Rahel V-nya, mungkin sebetulnya banyak Rahel V-nya yang lain gitu, tapi kan tidak ketahuan. Lalainya Rahel itu adalah dia tidak pikir kalau dia ini followersnya banyak gitu. Jadi orang pasti akan ada yang mengintai. Jadi update terbaru bahwa saya dapat kabar dari tim pengacara saya, kita sudah ada jawaban materi pengadilan kemarin.